إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Adalah satu keniscayaan apabila seseorang mengaku sebagai hamba Allah, mengakui bahwa nikmat yang didapatkannya adalah semata-mata nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya, mari kita syukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, tidak hanya sehat biasa, karena kesehatan apabila digunakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala adalah sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengulang-ulang surat Ali Imran di setiap khutbahnya agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan sekali-kali wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam keadaan Islam dengan baik dan benar. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimatullah, khatib mengajak untuk menganalogi dengan pertanyaan, apa yang kita rasakan apabila Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita sebuah barang, dan barang itu ternyata adalah barang yang langka, limited edition, dan mungkin barang itu memiliki fitur-fitur yang lain daripada yang lain, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dan apabila kita memakainya mungkin akan menaikkan status sosial kita. Tentunya kita akan menggunakan barang itu dengan sebaik-baiknya, dan kadangkala sedikit ada rasa kebanggaan apabila kita menggunakan barang tersebut. Sebagai contoh, kita kerja di pabrik mobil. Toyota punya satu produk yang limited edition, disebut sebagai GR Sport, yang hanya 25.000 unit di dunia ini diproduksi, dan Indonesia hanya mendapatkan alokasi 126 unit. Apabila kita punya GR Yaris ini, tentunya kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan fitur-fitur yang ternyata fitur sama dengan fitur rally WRC dunia, dan apabila kita menggunakannya tentunya ada sedikit rasa kebanggaan. Dari sini coba kita analogikan dengan kondisi umat Islam kita. Sesuai dengan data bahwa penduduk dunia ini berjumlah 8 miliar. Dan dari 8 miliar ini, Muslim yang Allah karuniakan iman dan Islam kepadanya hanya kurang lebih 1,8 miliar. Tentunya apabila kita rasiokan, ini hanya 22%. Tentunya ini boleh dibilang sebagai minoritas. Boleh dibilang ini terbatas, limited edition. Hadirin, lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita bagian dari limited edition tersebut? Tentunya Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita selamat dunia dan akhirat. Kalau tadi GR Yaris itu memiliki fitur-fitur yang luar biasa, bagaimana dengan keislaman kita? Apakah memiliki fitur-fitur yang luar biasa? Tentunya Islam memiliki fitur yang sempurna, karena Allah menjamin secara langsung di dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditum Islam madina. Al-yawma a'madu lakum dinakum, pada hari ini
Telah aku sempurnakan, kata Allah, untukmu agamamu, wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-nikmatku, kata Allah, Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Inilah jaminan stempel langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam kita ini adalah Islam yang sempurna. Ketika agama lain diakui bahwa agama yang sempurna dari pemuka-pemuka agamanya, namun Islam distempel langsung, diakui langsung oleh Allah Tabaraka wa taala, Rabb pencipta semesta alam kita, sebagai agama yang sempurna. Di ayat yang lain Allah juga berfirman di ayat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama, satu-satunya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Tentunya inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai seorang muslim, bahwa kita memiliki kesempurnaan Islam dan bukti otentik jaminan dari Allah Tabaraka wa taala, masuk dari bagian karunia Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim dan bagian dari umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adib wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin, setelah kita mengetahui bahwa Islam kita ini ternyata limited edition dan memiliki kesempurnaan di dalamnya, dan kita menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya inilah hal yang perlu kita banggakan dan kita patut syukuri. Bentuk syukur adalah tunduk dan patuh kepada aturan Allah Tabaraka wa taala. Salah satu bentuk kesempurnaan Islam dan keutamaan, atau bahasa kerennya adalah privilege kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah memberikan nilai Ramadan kita ini lebih tinggi derajatnya daripada nilai Ramadan umat-umat sebelumnya. Bisa kita bayangkan, hanya di Ramadan ini amalan sunnah menjadi amalan wajib. Hanya di Ramadan ini adalah pahala dilipat gandakan 10-700 kali lipat. Dan hanya di Ramadan ini pintu surga dibuka dengan lebar, pintu neraka ditutup dengan rapat-rapat, dan dosa-dosa kita sebesar apapun berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah Tabaraka wa taala. Dan puncaknya nanti, insyaallah kita berharap kita disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala di 10 hari terakhir, di mana memiliki keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, hadirin, berapa Ramadan yang sudah kita lalui? Dari mulai akhir balik sampai dengan saat ini. Mayoritas mungkin kita sudah sering ketemu Ramadan. Namun ketahuilah, karena sering ketemu ini dan kadang-kadang sudah merasa biasa, ketemu tiap tahun, kadang-kadang hal ini bisa menjadi bumerang untuk kita. Besar kemungkinan akan mempengaruhi kehidupan kita, karena ada satu kaidah dari para ulama yang pernah dijelaskan oleh para ulama kita, seringnya bertemu, seringnya berinteraksi, besar kemungkinan akan menurunkan rasa sensitivitas kita, seolah-olah nggak sensitif lagi, seolah-olah menjadi tidak terharu lagi, dan naudzubillah menjadi hal yang sangat biasa. Ini bahaya jamaah. Jika kita tidak sikapi dengan benar, maka akan menjadi mimpi buruk kita nanti di yaumil qiyamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita melalui hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang hingga 3 kali, celaka, celaka dan celaka. Bukankah kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sangat santun, tapi untuk hal ini beliau sampai mengulang 3 kali. Celaka, celaka dan celaka. Lalu siapa yang divonis oleh Rasulullah Muhammad SAW celaka? Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa apabila seseorang
menjumpai bulan Ramadan dan dia menjalani Ramadannya hingga akhir, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya jamaah, kaidah berikutnya dari para ulama juga untuk mengimbangi kaidah yang tadi, maka dengan pertanyaan, siapa yang tahu umur kita? Wahai saudaraku, tidak ada satupun yang mengetahui sampai kapan umur kita di dunia ini, sampai kapan waktu kita hidup. Sehingga dengan kaidah tersebut mengimbangi kaidah sebelumnya, mari kita manfaatkan Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dengan limited edition, keutamaan-keutamaan sebagai orang Islam, keutamaan-keutamaan di Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan, peluang diampuni dosa-dosa kita. Tapi sampai dengan detik itu kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau pakai cara apa lagi untuk membuat kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marilah ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa mari kita jaga kualitas Ramadan kita. Mari kita jaga KPI, concern point di bulan Ramadan kita, agar bulan Ramadan kita ini memiliki manfaat untuk hidup kita dan terhindar dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah kokohkan iman dan Islam kita. Allah sehatkan kita dengan sehat wal afiat. Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita yang mungkin sempat lengah dengan kewajiban kita, sempat lengah dengan Ramadan kita sebelum-sebelumnya. Allah limpahkan kita sehat wal afiat, rezeki yang halal melimpah, keluarga sebagai penyejuk hati, dan berakhir dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلمني إلى رمضان. اللهم سلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا يا الله متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.